warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan hasil tugas saya. Kalau salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Quran Sari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yang dimana memilih salah satu jurnal, dan judul yang saya pilih itu faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial. Langsung saja itu latar belakang, yang dimana konflik sosial merupakan fenomena yang melekat dalam masyarakat dan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, serta norma sosial. Dan ini terjadi di desa Manislor, yang dimana konflik muncul karena perbedaan kepercayaan yang signifikan, terutama antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI dan kelompok masyarakat lain dengan keyakinan berbeda. Nah, yang dimana walaupun sentimen agama dianggap faktor utama, sesungguhnya konflik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan berlapis. Baik, selanjutnya itu pendahuluan, yang dimana konflik dapat didefinisikan sebagai proses di mana satu pihak merasa terganggu kepentingannya oleh pihak lain. Nah, yang dimana ini terjadi di desa Manislor, yang dimana mayoritas penduduk anggotanya yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda mendasar dengan umat Islam pada umumnya. Nah, yang dimana perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, yang dimana selain itu fenomena intoleransi dan segregasi sosial memperberat kondisi dan mempengaruhi stabilitas sosial. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial. Nah, yang dimana pada faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial terdapat 6 faktor. Yang pertama yaitu sosial ekonomi, kedua keyakinan kepribadian, ketiga perilaku komunikasi, keempat identitas sosial, yang kelima pun motif, dan yang terakhir yang keenam yaitu elit atau pemimpin. Nah, yang dimana pada faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi konflik terdapat 2 faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi resolusi konflik. Nah, yang pertamanya itu konflik sosial ekonomi, yang dimana perbedaan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang menyebabkan ketegangan antar kelompok, dan ini merupakan jenis konflik yang paling sering mempengaruhi resolusi konflik. Karena pada ketimbangan ekonomi dan sosial ini biasanya menjadi akar masalah yang menyulitkan penyelesaian damai. Yang kedua yaitu konflik identitas, agama, sosial, rasial. Nah, yang dimana konflik yang timbulkan dari perbedaan keyakinan agama, identitas, sosial, maupun rasial secara dominan mempengaruhi proses resolusi karena melibatkan nilai-nilai yang mendalam dan sulit dinegosiasikan. Nah, baik, kita akan masuk di awal mula konflik di desa Manislor, yang dimana konflik bermula dari adanya isu kritikal yang menjadi perhatian bersama di antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan, yang dimana dalam konteks desa Manislor, hal ini terutama dipicu oleh perbedaan keyakinan agama antar warga muslim mayoritas dengan kelompok Ahmadiyah. Nah, yang dimana perbedaan keyakinan ini menjadi akar permasalahan dan memunculkan gesekan di masyarakat. Nah, selanjutnya terjadi juga inkompatibilitas harapan atau kepentingan terkait objek perhatian para pihak yang bertikai. Nah, isu perbedaan kepercayaan yang berkembang menjadi kecanggungan sosial dan ketegangan antar warga. Nah, pada tahap awal konflik dimulai, yaitu karena adanya kuncingan, gosip, atau hasutan, serta fitnah yang menyebar di masalah ekonomi. Nah, yang dimana ketidakadilan ekonomi akan menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat. Nah, yang dimana bahwa konflik bermula dari adanya isu kritikal berupa perbedaan keyakinan agama antar warga muslim mayoritas dan kelompok Ahmadiyah, yang dimana perbedaan keyakinan ini menjadi akar utama gesekan sosial yang kemudian diperparah oleh ketidakcocokan harapan serta kepentingan para pihak terkait isu tersebut. Nah, yang dimana awal mula munculnya konflik di desa Manislor itu penyebabnya itu karena adanya gunjingan, gosip, hasutan, dan fitnah yang memicu ketegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa Manislor.
Tiga faktor utama penyebab konflik di Desa Manislor, yang dimana yang pertama yaitu masalah ekonomi, yang dimana ketidakadilan ekonomi menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu sikap intoleransi, yang dimana sikap intoleransi yang sudah mengakar membuat kelompok merasa terancam. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang buruk, yang dimana mediasi seharusnya membantu tidak efektif mengakibatkan komunikasi antar kelompok menjadi buruk. Dan yang dimana di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari tiga faktor utama penyebab konflik di Desa Manislor, yaitu pada masalah ekonomi. Nah, yang dimana warga Desa Manislor merasa ada ketidakadilan dalam pengelolaan dana di desa yang berdampak pada distribusi kesejahteraan. Nah, yang dimana ini mulai sejak tahun 2020 hingga 2025, yang dimana ratusan warga bahkan melakukan penggalangan tanda tangan menuntut transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh warga. Nah, yang dimana ketidakadilan ekonomi ini menimbulkan rasa frustasi dan ketegangan antara kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang tidak berpengaruh dan berpengaruh signifikan di Desa Manislor. Nah, yang dimana yang pertama itu identitas sosial. Yang tidak berpengaruh yaitu identitas sosial, tidak menunjukkan dampak yang berarti terhadap konflik. Meskipun identitas sosial sering dianggap pemicu dalam kasus ini, faktor tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi konflik anarkis. Yang kedua yaitu kredibilitas tokoh, yang dimana tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi dinamika konflik, yang dimana ini menunjukkan bahwa meskipun ada tokoh formal dan informal, kredibilitas mereka tidak cukup kuat untuk meredam atau memicu konflik. Yang ketiga yaitu motif individu, yang dimana motif pribadi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadi konflik ini, yang mengindikasikan bahwa konflik lebih didorong oleh isu-isu kolektif daripada agenda personal. Nah, baik kita masuk pada yang berpengaruh. Nah, yang pertama yaitu sosial ekonomi, yang dimana kondisi sosial ekonomi yang buruk secara signifikan meningkatkan potensi konflik sosial anarkis. Yang kedua yaitu kepribadian dan keyakinan, yang dimana kepribadian dan keyakinan yang kuat berkontribusi secara signifikan terhadap konflik sosial anarkis. Dan yang ketiga, perilaku komunikasi, yaitu komunikasi yang buruk termasuk gosip, fitnah, dan hasutan secara signifikan memperparah konflik sosial. Baik, kita akan masuk di dampak konflik sosial di Desa Manislor, yang dimana yang pertama yaitu menurunnya stabilitas sosial dan keamanan di desa. Yang kedua, pembatasan ruang hadir dan berekspresi bagi jemaat Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Yang ketiga itu terjadi perpecahan sosial dan memperkuat segregasi horizontal antar kelompok. Yang selanjutnya timbul tekanan psikologis dan sosial yang berat pada warga yang terlibat konflik dan menciptakan ketidaknyamanan. Berdampak pada sosial dan ekonomi, yang dimana dampak dari konflik ini sangat luas di tingkat individu. Banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan, dengan sekitar 60% dari mereka menunjukkan gejala psikologis yang berkepanjangan. Nah, yang dimana di tingkat masyarakat, interaksi antar kelompok menurun drastis, dengan 85% orang tidak lagi berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang dimana ekonomi desa juga terpengaruh, di mana 45% usaha mikro terpaksa berhenti beroperasi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal. Nah, di mana juga 70% warga merasa tidak percaya lagi kepada aparat. Selanjutnya, upaya penyelesaian konflik, yang dimana upaya penyelesaian yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, yaitu secara internal, yang dimana tokoh masyarakat dan mubalik menjalankan pendekatan persuasif, yang dimana negosiasi demi meredakan ketegangan antar warga, yang dimana secara eksternal, pemerintah dan lembaga sosial harus memberikan perlindungan, hak sosial dan kebebasan beragama. Nah, yang dimana penguatan nilai-nilai kebersamaan melalui dialog antar agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan juga penting, karena komunikasi yang efektif dan penghargaan terhadap perbedaan kunci untuk menurunkan ketegangan sosial. Nah, baik, yang dimana kesimpulan dari hasil presentasi saya itu konflik sosial anarkis di Desa Manislor dipicu oleh perbedaan keyakinan, agama, kondisi sosial ekonomi yang buruk, dan komunikasi yang tidak efektif. Nah, yang dimana faktor sosial ekonomi, kepribadian atau keyakinan, dan perilaku komunikasi terbukti berpengaruh signifikan untuk memperparah
signifikan memperparah konflik, yang dimana sedangkan identitas sosial atau kredibilitas tokoh, dan motif pribadi tidak berperan signifikan, yang dimana dampak konflik meliputi menurunnya stabilitas sosial, segregasi kelompok, trauma psikologis, dan gangguan ekonomi, dan yang dimana penyelesaian konflik perlu fokus pada perbaikan ekonomi, pengelolaan komunikasi, pendekatan toleransi, serta pelindungan hak kebebasan beragama untuk menjaga kerukunan masyarakat. Itu tadi hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.